Selamat pagi anak-anak, masih semangat? Harus tetap semangat. Hari ini kalian sudah mulai memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari pertama. Nah, dari pagi kalian sudah mengikuti mengenal berbagai hal tentang sekolah kita SMP Serada Santa Maria II. Nah, pada sesi ini kalian akan belajar mengenal tentang visi, misi, dan nilai dasar SMP Serada Santa Maria II. Bersama Ibu, nanti kalian akan mempelajari, mendalami, dan memahami hal ini. Ada yang sudah kenal Ibu? Nah, pasti mungkin ada. Nah, kalau yang belum, nanti kalian akan mengenal Ibu lebih jauh di dalam proses pembelajaran mendatang. Ibu adalah Ibu Veronica Yunidiasi yang biasa dikenal atau dipanggil dengan Ibu Veronica, ya. Jadi kalian cukup memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Veronica saja. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam materi. Visi. Apa itu visi? Visi adalah pandangan gambaran ideal ke depan yang akan diraih, akan diwujud nyatakan. Lalu, untuk mewujud nyatakan atau meraih visi tersebut, itu harus ada atau melalui misi-misi tertentu. Nah, sekarang kalian harus tahu. Pertama tahu, kemudian mengerti, memahami, dan nanti akan mewujudnya. Apa visi SMP Serada Santa Maria II? Visi SMP Serada Santa Maria II adalah SMP Serada Santa Maria II merupakan komunitas pendidikan yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani. Lalu, ada 3 misi untuk meraih, untuk mewujud nyatakan visi tersebut. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul bagi kaum muda agar berkembang menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Misi yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup. Misi yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Nah, selain visi misi tersebut, ada 5 nilai dasar yang dikembangkan dan harus dihidupi oleh kita semua. Yaitu yang pertama pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan keunggulan. Dari visi, misi, dan nilai dasar tersebut ada 4 kata kunci yang harus benar-benar kita semua, kalian, dan semua warga sekolah pahami, yaitu unggul, cerdas, peduli, dan berkarakter. Nah, kita akan coba dalami satu persatu. Apa itu unggul? Unggul itu lebih dari yang lain, berbeda dari yang lain. Artinya di sini mempunyai semangat lebih, lalu mengembangkan bakat dan kemampuan pribadi, mempunyai kemauan untuk terus mengembangkan diri, dan mempunyai motivasi menggunakan bakat dan kemampuannya demi sesama. Lalu yang kedua, cerdas. Nah, mungkin selama ini yang kalian pahami bahwa cerdas itu adalah kalau nilainya bagus, kalau nilai matematika saya 100, IPA 100, bahasa Indonesia 100, dan seterusnya. Apa adalah kata lain bahwa cerdas itu sama dengan pandai? Tidak. Ya. Jadi, cerdas itu mempunyai makna yang berbagai macam. Yang pertama, sempurna akal budi, sempurna jiwa dan raga. Lalu, yang kedua, mempunyai daya juang yang tinggi, kreatif, dan mampu memecahkan masalah.
mampu menghadapi tantangan-tantangan. Maka, kalau kita ingin menjadi pribadi yang cerdas, maka kita harus mengupayakan itu semua. Ya, sebagai seorang pelajar, kita harus berupaya supaya akal budi, jiwa raga kita sempurna, mempunyai daya juang yang tinggi, rajin, memperjuangkan supaya saya menjadi pribadi atau seorang pelajar yang berprestasi dalam segala hal. Kemudian kreatif, kembangkan kreativitas kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Lalu mampu memecahkan masalah, menghadapi tantangan-tantangan. Jangan mudah putus asa, tidak pesimis, tetapi hadapi semuanya dan berusaha untuk memecahkan masalah. Masalah belajar, masalah bergaul dengan teman, dan sebagainya. Lalu yang kedua, peduli. Peduli boleh atau bisa dimaknai sebagai mengindahkan, menghiraukan, bela rasa, dan keinginan untuk membantu. Nah, kepada siapa kita harus peduli? Apakah peduli terhadap diri sendiri? Tidak. Apakah hanya peduli pada keluarga? Tidak. Peduli terhadap teman-teman yang saya sukai? Tidak. Kita harus peduli kepada satu, diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Ketiga, sesama. Keempat, lingkungan. Dan yang kelima, bangsa. Ya, jadi kita harus peduli pada satu, diri sendiri, keluarga, sesama, lingkungan, dan bangsa. Bagaimana kita harus peduli terhadap diri sendiri, keluarga, sesama, lingkungan, dan bangsa? Kalau pada diri sendiri, kita bisa dengan cara menjaga pola hidup sehat. Ya, nah sekarang di dalam masa pandemi ini, kita selalu dihimbau untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini, jadi kita harus menjaga pola hidup sehat supaya kita selalu sehat dan kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya wabah COVID-19. Ya, lakukan itu dimanapun berada, kapanpun. Lalu yang kedua, disiplin. Disiplin sangat luas sekali kita memaknainya. Ya, jadi ketika kita disiplin di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja, kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku, maka itu adalah wujud dari kepedulian terhadap diri sendiri. Kemudian keluarga. Nah, kita juga harus peduli terhadap keluarga. Kepedulian terhadap keluarga bisa diungkapkan, bisa dinyatakan dengan misalnya perjumpaan dengan anggota keluarga, dengan mama papa, dengan ayah bunda, dengan kakak, dengan adik, dan dengan semua anggota keluarga yang lain. Kita berusaha untuk sering melakukan itu, ya. Jangan, saya nggak betah di rumah, bosan di rumah, tidak mau berjumpa dengan anggota keluarga. Dan apalagi saat ini kita tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Lalu juga bisa dilakukan dengan doa bersama, makan bersama, dan kegiatan-kegiatan lain di dalam keluarga. Itu adalah kepedulian terhadap keluarga. Kemudian terhadap lingkungan, menjalin komunikasi dengan sesama, dengan lingkungan sekitar, lalu melakukan aksi solidaritas, kerja bakti, peduli lingkungan. Nah, itu juga bisa dilakukan di mana saja. Ketika kalian nanti bisa belajar di sekolah, kalian akan lakukan itu bersama teman-teman, bersama seluruh warga sekolah, menjalin komunikasi, melakukan aksi solidaritas terhadap sesama, kemudian juga melakukan kerja bakti atau kegiatan peduli lingkungan di sekolah. Ketika saat ini kalian berada di rumah, lakukan itu di rumah. Ya, menjalin komunikasi dengan sekitar, kemudian melakukan kerja bakti di rumah bersama anggota keluarga, peduli lingkungan sekitar, dan sebagainya.
Kemudian peduli terhadap sesama, sosialisasi dengan teman, membantu sesama, dan sebagainya. Kalau saat ini kalian mungkin belum bisa bersosialisasi langsung dengan teman-teman sekolah, ya, karena situasi seperti ini, kalian bisa lakukan dengan melalui media sosial, bertegur sapa, ya, sehingga tetap terjalin kepedulian terhadap sesama. Kemudian terhadap bangsa, kita sebagai warga bangsa Indonesia tentunya harus mencintai, harus bangga dengan bangsa kita. Maka kita pun harus peduli. Nah, yang bisa kita lakukan, kalian lakukan sebagai seorang pelajar, cukup hal-hal yang sederhana. Tidak harus memanggil senjata untuk membela bangsa dan negara dalam medan perang, tidak. Ya. Jadi yang pertama, misalnya dengan mendengarkan lagu kebangsaan, lagu perjuangan, lagu-lagu nasional, ya, dan itu ketika itu nanti sekolah sudah seperti biasa, setiap hari, setiap pagi itu kita lakukan, dan kita ikut menyanyikan lagu itu. Nah, ketika kalian belajar di rumah, nanti pun akan demikian, ya. Jadi nanti kalian pun akan melakukan ini sebagai wujud kepedulian terhadap bangsa. Lalu yang kedua, mengikuti upacara bendera. Nah, ini juga kalau kita sudah bisa sekolah seperti biasa, atau bisa jadi mungkin secara virtual. Ketika sekolah mengadakan kegiatan upacara bendera secara virtual, kalian bisa lakukan itu mengikuti dari rumah. Lalu terlibat dalam gelar budaya, dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjukkan kepedulian terhadap bangsa. Kemudian ini juga bisa kita lakukan, yaitu budaya anti korupsi. Dengan budaya hemat, kita tidak hidup boros, maka kita akan mencegah budaya anti korupsi yang nanti ketika budaya ini ada di dalam diri kita, itu akan menghancurkan bangsa dan negara. Maka sebagai bentuk wujud kepedulian kita, kalian sebagai generasi muda terhadap bangsa, lakukan itu, ya. Nah, yang berikut, berkarakter. Nah, berkarakter itu berkaitan dengan akhlak, kepribadian, budi pekerti, tabiat, cara berpikir, cara berperilaku, atau cara bersikap. Kita dituntut, kalian, terutama sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, itu tidak hanya cerdas, ya, jadi tidak hanya cerdas, unggul, peduli, tetapi juga harus berkarakter. Dan karakter seseorang itu akan sangat membantu orang tersebut untuk menjalani hidup dengan baik. Harapannya, kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul, cerdas, peduli, dan berkarakter. Lalu bagaimana itu akan bisa terwujud? Maka di sekolah SMP Serada Santa Maria II, untuk mewujudkan semua itu, ada 5 nilai dasar yang dikembangkan. Yang pertama pelayanan, kedua kejujuran, 3 disiplin, 4 kepedulian, dan 5 perunggulan. Pelayanan, artinya kita harus bersedia menjadi pelayan, bukan berarti merendahkan diri, tapi kita bersedia melayani sesama kita, siapapun itu. Pertama, pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dari kita. Yang kedua, kejujuran. Jujur itu adalah sikap mental, sikap kepribadian yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, jujur itu apa? Apakah hanya saya tidak boleh bohong, saya tidak boleh nyontek kalau ulangan? Tidak hanya seperti itu, ya. Iya, itu bagian dari kejujuran. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Yang bisa kalian lakukan untuk menghidupi
nilai dasar yang kedua ini kejujuran, khususnya dalam proses pembelajaran, ya, itu jelas tidak boleh nyontek, harus jujur hasil karya sendiri. Kemudian yang kedua juga harus memberikan informasi yang benar dari siapapun kepada siapapun. Misalnya ada informasi dari sekolah berkaitan dengan informasi ini, informasi itu, kalian harus sampaikan kepada orang tua dengan jujur, ya. Atau misalnya hasil ulangan jelek, lalu kalian tidak sampaikan kepada orang tua, itu artinya tidak jujur. Maka apapun kita harus sampaikan dengan yang sejujur-jujurnya. Perbuatan dan perkataan itu harus selaras, harus sesuai, ya. Jadi jangan mengatakan iya tetapi yang dilakukan tidak. Lalu disiplin. Nah, ini disiplin juga kunci kesuksesan. Ketika kita bisa disiplin diri, maka kita akan bisa mempersiapkan diri untuk menggapai kesuksesan, masa depan yang cemerlang. Maka untuk membentuk pribadi yang disiplin di sekolah itu ada aturan, ada tata tertib untuk para siswa-siswi, untuk kalian semua. Nah, ketika kalian patuh, taat, mematuhi aturan tata tertib sekolah itu, maka kalian sudah menghidupi nilai dasar yang ketiga, yaitu disiplin. Ya, jadi kita harus disiplin diri, harus dilandasi dengan kesadaran diri sendiri untuk belajar, untuk melakukan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan proses kegiatan sekolah atau proses pembelajaran. Lalu kepedulian tadi sudah Ibu jelaskan, ya, kita harus peduli kepada siapa saja, dan keunggulan. Maka mari kita bersama-sama kita wujud nyatakan visi, misi, dan nilai dasar SMP Strada Santa Maria II. Tetap semangat, salam sehat, dan terima kasih.